Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, saya Anis Nurrohmah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Video yang sedang Bapak Ibu saksikan kali ini merupakan refleksi koneksi antar materi dalam modul 1.2. Setelah menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, saya melakukan refleksi menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Pada refleksi peristiwa, terdapat pertanyaan, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang kemudian apa kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, terdapat momen yang paling mencerahkan, yaitu saat berada di ruang elaborasi bersama instruktur Aditya Dharma. Oleh instruktur, banyak materi yang disampaikan. Kalau boleh dikatakan, materinya daging. Materi yang beliau sampaikan begitu menampar saya. Saya kemudian merefleksikan pada diri saya sudah melakukan hal terbaik belum untuk peserta didik? Jangan-jangan selama ini saya melakukan hal yang terbaik hanya untuk diri saya. Saya kemudian menangis. Sedih. Ternyata pembelajaran yang selama ini saya lakukan, yang saya berikan, itu egois. Hanya menyenangkan perasaan saya. Tapi saya mengabaikan perasaan dari peserta didik. Saya sadar kemudian bahwa pembelajaran saya terlalu mementingkan pencapaian materi dan berusaha membuat murid atau peserta didik itu serupa. Sehingga saya mengesampingkan minat, bakat, karakter, bahkan gaya belajar mereka. Kemudian apabila ditanya bagaimana kaitan modul 1.1 dengan modul 1.2, menurut saya di modul 1.1 dan modul 1.2 itu saling keterkaitan. Ada keteraturan dalam berpikir dan bertindak. Jika dalam modul 1.1 kita diberikan fondasi awal terkait pendidikan. Pendidikan di sini adalah pendidikan guru penggerak yang mengajak saya pribadi untuk lebih memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi di modul 1.1 ini kita diberikan pemahaman awal, diberikan fondasi awal terkait filosofi, kemudian makna dari ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara. Yang nantinya ketika kita sudah memahami filosofi itu, kita kemudian action, mengaplikasikannya dalam nilai dan peran seorang guru penggerak. Bagi saya, modul 1.1 ini menjadi fondasi awal bagi saya bahwa saya harus merubah pola pikir saya, merubah tindakan saya, dan merubah pola dari pembelajaran yang selama ini sudah saya terapkan agar lebih berpihak kepada murid, agar pembelajaran itu mengantarkan murid mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Refleksi yang kedua yaitu tentang perasaan. Hal ini berkaitan bagaimana saya memaknai momen yang sudah terjadi ketika saya belajar modul 1.1 hingga modul 1.2.
Setelah mengalami peristiwa yang mengesankan, belajar modul 1.1, belajar modul 1.2, melakukan elaborasi bersama instruktur, ada hal yang membuat pikiran dan hati saya itu seperti kacau. Saat mengalami peristiwa yang telah dikemukakan sebelumnya, perasaan saya itu seperti sedang tidur di bawah pohon untuk bermalas-malasan di siang hari, tapi di saat yang sama cuaca yang cerah, kemudian kita nyaman untuk tidur-tiduran, bermalas-malasan, itu petir itu terdengar sangat keras. Padahal tidak ada mendung di sana, cuaca cerah, tapi terdengar suara petir yang sangat keras. Jadi saya bangun seketika, kaget. Tapi dari kaget itu kemudian saya bangun dan tersadar, cuaca yang cerah ini bukan untuk bermalas-malasan, bukan untuk berdiam diri, bukan merasa nyaman di zona aman. Cuaca yang cerah, kemudian pohon, tanaman, itu harus mendapatkan perhatian dari kita. Hati pikiran saya itu bergemuruh luar biasa. Seakan-akan ingin segera mengaplikasikan apa yang sudah saya dapatkan di modul 1.1 dan modul 1.2 plus penjelasan dari instruktur. Filosofi pendidikan ala Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai guru penggerak, peran guru penggerak, itu seakan-akan dalam pikiran saya dan hati saya dan tubuh saya itu ingin segera take action. Karena saya menyadari gitu bahwa hal yang lalu terkait pembelajaran, terkait pola pikir, kemudian terkait tingkah laku dalam keseharian bersama rekan sejawat, itu masih sangat jauh dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti pernah ya mengalami bahwa kita ingin segera bergerak gitu ketika mendapatkan sesuatu yang baru. Itu yang kemudian saya rasakan. Refleksi yang ketiga yaitu tentang pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa, dan sekarang saya berpikir bahwa pada akhirnya ada semacam perubahan dalam diri saya. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran menjadi dominasi guru, terutama untuk menyampaikan materi-materi yang sesuai dengan kompetensi dasar. Jadi guru itu seakan dikejar oleh materi, dan materi itu harus semua disampaikan kepada peserta didik. Sehingga peserta didik atau murid di sini tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya berpikir bahwa karakter itu dapat dibentuk hanya dengan pembiasaan. Kemudian yang ketiga, guru hanya bertugas mengajar di kelas. Namun setelah mempelajari modul 1.1, kemudian modul 1.2, berkolaborasi bersama teman-teman, berelaborasi bersama para fasilitator, instruktur, dan pengajar praktek, sekarang saya berpikir bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid. Guru harus mampu membimbing murid untuk mengoptimalkan minat dan bakat yang sudah ada, sehingga kedepannya murid dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Kemudian terkait karakter, ternyata tidak hanya pembiasaan, karakter
karakter itu sebenarnya dibentuk karena keteladanan dan sistem yang konsisten. Kemudian jika tadi saya berpikir bahwa tugas guru hanya mengajar, maka ternyata ini salah, masih belum tepat. Guru ternyata dapat menjadi fasilitator bagi guru lain dan menggerakkan guru untuk mencapai tujuan yang sama dalam pembelajaran. Refleksi yang keempat yakni penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan mulai dari sekarang? Tentunya untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Bagi saya, ada beberapa rencana yang bisa dilakukan sebagai upaya mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak. Jika dalam nilai guru penggerak, saya dapat merancang pembelajaran kontekstual yang menyenangkan dan mampu menimbulkan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid. Yang kedua, saya dapat membuat inovasi dalam media pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar murid yang beraneka ragam. Lalu bagaimana dengan peran guru penggerak? Terdapat dua kesempatan yang dapat saya lakukan. Yang pertama, saya dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, saya dapat melakukan diseminasi dari hasil pembelajaran selama saya di guru penggerak. Tentunya ini akan menambah referensi bagi rekan sejawat yang lain terkait hal-hal yang dapat dieksplor dan diterapkan dalam pembelajaran, dan utamanya merubah mindset perilaku dari seorang guru. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang telah menyaksikan video ini. Semoga memberikan inspirasi. Mari bersama-sama untuk like, nyalakan lonceng, berkomentar positif, dan membagi video ini kepada orang lain. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.